Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita nafas hidup sampai saat ini. Karena itu, kita akan mengawali hari baru karunia-Nya dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gereja Toraja Kamis tanggal 25 Agustus yang terdapat di dalam Pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terangilah akal dan batin kami, supaya kami mampu untuk membaca firman-Mu dengan benar, kami mampu untuk mendengar dengan baik dan menghayatinya, sehingga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan dari pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12 berbunyi demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini kita akan renungkan dalam satu tema, menjadi orang benar. Saudara, mudahkah menjadi orang benar? Lebih gampang menjadi orang baik ketimbang menjadi orang benar, bukan? Mengapa? Karena menjadi orang benar berarti bersedia melawan arus untuk Kristus, bertahan ketika disalah mengerti, dan tidak berusaha menyenangkan semua pihak. Tapi sayangnya, akibat dari sikap ini, seringkali kita tidak siap untuk dijauhi, tidak siap untuk dibenci, atau segudang respon negatif yang besar kemungkinan kita terima. Kenyataannya, kita lebih siap menerima Yesus yang dikagumi karena kebaikannya, ketimbang menerima Yesus yang dibenci karena kebenarannya. Saudara, ingatlah, orang yang biasa benar belum tentu selalu benar. Kenapa demikian? Karena kita manusia rapuh, kita manusia terbatas, kita manusia lemah. Karena itu, sepatutnya lah kerendahan hati dan mawas diri menjadi warna utama yang kita bawa dalam hidup setiap waktu. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari pertama Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Ada begitu banyak nasihat-nasihat
untuk kita lakukan sebagai bukti bahwa kita tetap dalam kerendahan hati dan mawas diri di hadapan Tuhan. Antara lain, tidak mengikuti keinginan daging kita atau perasaan kita dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, mendendam, iri hati, dan seterusnya. Tetapi sebagai pribadi yang selalu rendah hati dan mawas diri, kita akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjaga bibir kita dari ucapan-ucapan yang menipu, menjaga lidah kita terhadap yang jahat, menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik, berusaha untuk mencari dan mendapatkan perdamaian. Dengan begitu, kita tidak akan terlena dengan hanya mau menyenangkan manusia atau sesama, tetapi bagaimana untuk terus belajar dan belajar hidup dalam kebenaran untuk menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Ingatlah bahwa orang yang biasa benar belum tentu selalu benar. Kita perlu kerendahan hati, sebab dengan mengandalkan kekuatan kita atau pikiran kita, pengalaman kita untuk tetap menjadi baik, kita tidak akan mampu atau menjadi orang yang benar. Kita hanya bisa untuk menjadi orang benar ketika memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, untuk dibentuk, untuk dipimpin berdasarkan kebenaran firman-Nya. Kita pun harus menyadari bahwa Tuhan terus membentuk kita setiap waktu, dalam setiap keadaan, di segala tempat. Karena itu, jangan kasar, tetapi sampaikanlah kebenaran dengan sikap hormat dan positif. Mari, jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak berdiri sendiri, karena mata Tuhan selalu mengawasi kita untuk siap menolong kita yang hidup dalam kebenarannya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hendaklah kita merenungkan kalimat ini. Kalau mau menyenangkan orang, jadilah baik. Tetapi kalau mau menyenangkan Tuhan, jadilah orang benar. Saudara-saudara, mari kita membuka diri di hadapan Tuhan. Biarlah tuntunan Roh Kudus akan memampukan kita, bukan untuk menyenangkan manusia atau memuaskan manusia, tetapi bagaimana untuk menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan kita, terkhusus di hari ini. Semoga Roh Kudus menolong, menuntun dan memampukan kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Saudaraku, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah pemilik hidup dan kehidupan kami. Engkau selalu menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan hari yang indah bagi kami saat ini. Dan Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, memperlengkapi kami untuk hidup menyenangkan-Mu, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu berdasarkan firman-Mu. Karena itu, layakkan dan mampukanlah kami ya Roh Kudus, sehingga kami hidup dengan benar di hadapan-Mu. Hari ini, kami berdoa secara khusus untuk umat-umat-Mu di Kabupaten Toraja dan Kabupaten
Toraja Utara yang mensyukuri berkat Tuhan atas kemerdekaan bangsa kami, Republik Indonesia yang ke-77. Dan sebagai wujud rasa syukur umat-umatmu di Kabupaten Toraja dan Kabupaten Toraja Utara, mereka akan melakukan berbagai kegiatan lomba untuk menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-77. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah seluruh masyarakat Kabupaten Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Berkatilah pemerintah kami. Berkatilah setiap panitia dalam pelaksanaan lomba dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Berkati setiap peserta yang akan mengikuti lomba. Berkati setiap dewan juri. Bahkan setiap penonton yang hadir. Sehingga kegiatan yang akan dilakukan ini bukan hanya untuk menyenangkan dan memuaskan manusia, tetapi bagaimana dalam kegiatan yang diramu ini akan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menuntun setiap umat-umatmu, hamba-hambamu yang engkau pakai, baik di pihak pemerintahan maupun di pihak gereja. Biarlah mereka akan tetap mampu bersinergi untuk membawa umat-umatmu dalam kerendahan, dalam tuntunan kuasa Tuhan semata-mata. Dan kami berdoa, kiranya engkau memberkati seluruh umat-umatmu, gereja Tuhan secara khusus di Jemaat Bukit Sion Makkale. Berkati hamba-hambamu, pendeta, penatua, diaken, dan bahkan seluruh jemaatmu. Biarlah akan semakin mampu memancarkan kemuliaan Kristus dalam setiap sisi kehidupan yang dijalani. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon dan sempurnakanlah kerinduan kami. Karena kami datang membawa seluruh ucapan syukur, kerinduan dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami dan Sang Pemberi berkat. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.